sunnahnya. Kemudian setelah dia umur paling tidak 7 hari dari kelahiran, disunahkan, ini sunnah al-awal ya, yang paling afdol setelah 7 hari dari kelahiran, sunnah akikoh sekaligus tasmiyah sekaligus potong rambut. Itu. Ada yang nanya kemarin, Pak Ustadz, saya dulu belum di akikoh sama orang tua, gitu. Sekarang saya udah punya bini, Pak Ustadz. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Boleh saja berakikah untuk atas nama sendiri. Tapi ketika orang tua kita masih ada, ya, orang tua kita masih ada, sowan dulu ke orang tua. Pak, Mak, saya dulu belum diakikohin. Boro-boro buat akikoh, tong buat padang ada susah. Betul begitu? Nah, alhamdulillah Pak Bu, saya ada rezeki, saya niatan pingin akikoh, minta tolong, ya minta tolong biar ini atas nama bapak, ya atas nama bapak sama emak yang melakukan itu untuk saya, gitu. Jadi minta izin ke orang tua, biar apa? Orang tua juga dapat berkah dari itu. Cuman ketika biasanya kalau bayi ya, kalau bayi pas dicukur itu digendong, dibopong. Kalau udah bapak-bapak nggak perlu dibopong begini, muter dipotong rambutnya nggak perlu, ya kan? Itu sunnahnya kan? Nah, kalau bayi nggak apa-apa, tapi kalau udah aki-aki bapak-bapak yang nggak perlu dibopong. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yuk bareng-bareng kita doain. Mudah-mudahan janin yang ada dalam kandungan Sohibul Bait diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran nantinya dalam proses persalinannya. Bang Ardiansyah, keluarga besar Sohibul Bait, kita semuanya mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bisa ziarah Makkah Madinah, bisa ziarah Makkah Madinah, bisa ziarah Makkah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita niatkan terakhir hadiah Fatihah khususan untuk janin yang ada dalam kandungan Mbak siapa tadi ya? Mbak Novia. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dihajatkan, baik laki-laki ataupun perempuan, diberikan kesehatan, nanti lahir akan menjadi putra atau putri yang soleh ataupun solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin solehah wa lijabatil qabul wa husnul maqbul wa ala ma nawa salafuna salih wa ala ma nawa man hadara fi hadzal majlis min hawaijid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir ingin saya sampaikan satu resep agar rumah tangga kita selalu Allah kanugerahi rumah tangga yang sejahtera, adem, ayem, tentrem. Amin apa? Rasulullah berwasiat, beliau bersabda, arba'un min alamati sa'adatil mar'i. Bu, kalau keluarga kita pingin adem, ayem, tentrem, bahagia, sejahtera lahir batin, resepnya 4. Pertama, ayyakuna lahu darun wasi' aw qalbun wasi'. Baik suami ataupun istri harus punya hati yang legowo. Tahu legowo, Bu? Legowo itu apa ya? Pokoknya narimo. Emang laki saya begitu, ya begitu. Emang bini saya begitu sifatnya, kalau di rumah udah. Emang itu ujian untuk suami. Betul?
Karena seorang suami yang sabar dengan perilaku bininya, falahul jannah, jaminannya surga, Pak. Sebaliknya, seorang istri yang sabar dengan perilaku lakinya yang bikin gedeg, sering bikin falahal jannah, jaminannya dan insya Allah itu adalah istri yang soleh. Amin ya robbal. Punya istri solehah itu luar biasa ya. Al-mar'atu solehah bukan cuma perhiasan dunia, tapi perhiasan sampai surga. Hanya istri yang solehah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi, setiap oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri yang teman kalau ngaji. Udahan ya? Kira udah mau udahan. Pertama tadi, suami istri mesti sama-sama Yang kedua, suami ataupun istri mesti menjaga tali silaturahim. Wa ayyakuna lahu markabun sari, kendaraan yang cepat itu silaturahim. Jaga hubungan silaturahim dengan keluarga istri maupun dengan keluarga suami. Resep ketiga, wa ayyakuna lahu misbahun mudi' ayil a'malis salihah. Jangan lupa sebagai istri ataupun suami, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah ibadah. Semua aktivitas kita 1 kali 24 jam, ibu masak, ibu nyuci, ibu ngepel, itu sebetulnya kewajiban suami. Pak, yang wajib masak, yang wajib nyapu, yang wajib ngepel itu adalah siapa, Bu? Siapa, Bu? Gak usah takut. Yang wajib masak, yang wajib ngepel siapa, Bu? Suami, Bu. Pak Mustafa yang wajib masak. Serius. Kewajiban istri cuma satu, nurut patuh sama suami. Jadi kalau Pak Mustafa karena beliau sibuk gitu, Mah, tolong masak ya, Mah. Papa pingin sambal terasi, sayur asem, sama tempe digoreng, telur asin, ikan asin. Wajib. Jadi kewajiban itu berpindah dari suami ke istri. Paham, Bu? Cocok ya, Pak ya? Cocok. Yang terakhir, wa ayyakuna lahu zaujatun muti'. Kalau pingin keluarganya adem ayem, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau ibu jadi istri, jadilah istri yang salihah. Kalau jadi suami, jadilah suami yang saleh. Jangan jadi istri yang solihot. Tahu, Bu, solihot? Bukan solehah lagi, solehot. Tanda-tanda istri solehot adalah saat keluar rumah pakaiannya memang berukut, memang iya, tapi pating becodot. Tahu pating becodot? Bodinya itu kelihatan semua.
pakai baju tapi nggak seperti pakai baju. Nah itu yang bikin lelaki pada pusing. Iya, diliatin dosa, agak diliatin barang bagus. Benar Pak Bos? Makanya insya Allah emak-emak yang di sini, ibu-ibu semuanya istri-istri yang solehah yang akan menjadi perhiasan untuk suaminya kelak di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di belakang boleh saya numpang mandi. Kalau ceramahnya kurang panjang kapan-kapan Bu Haji saya diundang lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.